الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk dapat kembali berkumpul pada malam hari ini dalam kajian rutin kita yang membahas tentang hadis-hadis hukum yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Abul Fadl Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Tentu yang senantiasa yang ada pada keyakinan kita bahwa tujuan kita belajar adalah untuk mengangkat kejahilan dari diri kita dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab menuntut ilmu adalah ibadah. Apabila seorang menuntutnya dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi petunjuk dan kemudahan baginya untuk membuka pintu-pintu amal. Dan apabila dia termasuk di antara yang diberi kemudahan untuk mengamalkan apa yang telah diketahui dari ilmu yang bermanfaat, maka ini akan membuka pintu ridha yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada hamba-hambanya, dan tidak ada balasan bagi orang-orang yang meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan al-jannah. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan seorang yang mendatangi majalisul ilmi dengan tujuan menuntut ilmu. Di dalam hadis yang masyhur, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan baginya jalan menuju surga. Sebab ilmu akan mengantarkan pada penerangan basirah dalam beragama, sehingga dia beramal dengan amalan yang dibangun di atas dasar ilmu. Apabila dia melakukannya dengan ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan jalan yang akan mengantarkannya kepada al-jannah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita telah menyelesaikan bab yang menjelaskan tentang hukum-hukum adab dan tata cara pelaksanaan salatul jamaah, hukum-hukum imam, demikian pula makmum, demikian pula tata cara dalam pelaksanaan salat berjamaah. Telah saya jelaskan dan telah saya sebutkan hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam seputar permasalahan ini. Oleh karena itu, di bulan Syawal ini, yang malam ini merupakan malam perdana kita setelah menjalani bulan Ramadan, maka malam ini adalah malam yang pertama kita memulai kembali pelajaran kita dari kitab Bulughul Maram dengan memasuki bab yang berikutnya. Berkata Al-Hafidh Abdul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, bab salatil musafiri wal marid. Bab salat musafir dan salatnya orang yang marid, yang sakit. Al-Hafidh bin Hajar rahimahullah ta'ala menyebutkan bab ini untuk menjelaskan bahwa seorang yang dalam keadaan melakukan perjalanan safar, demikian pula seorang dalam keadaan sakit, memiliki hukum-hukum tersendiri, khususnya dalam pelaksanaan salat, yang berbeda dengan keadaan orang yang mengerjakan salat dalam keadaan sehat. Disebabkan karena seorang yang dalam keadaan musafir memiliki udzur. Udzurnya itu safar. Demikian pula seorang dalam keadaan sakit memiliki udzur. Udzurnya adalah sakitnya. Oleh karenanya mayoritas para fuqaha mereka menyebutkan dalam kitab-kitab fikih mereka ketika menjelaskan tentang hukum dan tata cara salatnya orang yang musafir, demikian pula orang yang sakit, dalam bab yang lebih bersifat umum. Mereka menyebut bab salati ahli a'dzar, bab salatnya orang-orang yang memiliki udzur. Dan ini lebih bersifat umum, sebab orang-orang yang memiliki udzur termasuk di antaranya seorang yang musafir, orang yang sakit, demikian pula orang yang berada dalam kondisi tertentu seperti dalam kondisi perang. Ini termasuk di antara orang-orang yang ma'dzur, yang memiliki udzur untuk tidak mengerjakan salat seperti dikerjakannya ketika seorang dalam keadaan tenang, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan dia muqim, tidak melakukan safar. Namun di sini Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah taala menyebutkan dua permasalahan ini disebabkan karena beliau pun akan menjelaskan secara tersendiri tentang hukum seorang yang dalam kondisi perang, bagaimana tata cara pelaksanaan salatul khauf.
Sehingga beliau menyebutkan bab salatul musafir dan al-marid. Dan di dalam bab ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah mengingatkan kita tentang keindahan Islam dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Bahwa Allah Jalla wa ala menurunkan syariat ini kepada hamba-hambanya, syariat yang bisa diamalkan oleh siapa saja dari kalangan umat manusia ini. Siapa saja dari mereka bisa menegakkan syariat, bisa mengerjakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Jalla wa ala termasuk di antara hikmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya, di mana Allah senantiasa memberi kemudahan kepada hamba-hambanya dalam menjalankan syariat ini. Dan Allah Tabaraka wa taala tidak menghendaki kesulitan bagi hamba-hambanya ketika mereka menegakkan apa yang telah diperintahkan kepada hamba-hamba tersebut. Kita perhatikan demikian banyak nas-nas di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang kelapangan di dalam agama ini. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Yuridullahu bikumul yusra, wa la yuridu bikumul usra." Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki bagi kalian kemudahan. Allah tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Dan Allah Jalla wa ala berfirman, "Ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Allah Jalla wa ala tidak menjadikan atas kalian di dalam agama ini kesempitan, kesulitan. Namun yang ada adalah kemudahan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani satu jiwa kecuali dalam batas kemampuannya. Apabila dia mampu mengerjakan, maka itulah yang diwajibkan. Apabila dia tidak mampu, maka diperintahkan untuk mengamalkan yang lebih rendah keadaannya. Demikian pula hadis-hadis yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian banyak menjelaskan tentang keindahan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, bahwa agama ini mudah dan agama ini lapang bagi mereka yang mengamalkannya. Seperti hadis yang dijelaskan oleh Imam Bukhari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Inna hadzal dina yusr." Sesungguhnya agama Allah Subhanahu wa taala ini sangatlah mudah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Imran bin Husain ketika beliau dalam keadaan sakit ambeien, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepadanya, "Shalli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala janbi." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Apabila kamu tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan duduk. Dan jika kamu tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan berbaring di atas lambungmu. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menunjukkan tentang kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu agama ini adalah rahmat bagi seluruh alam dan bukan sebagai beban yang dibebankan kepada mereka sesuatu yang mereka sulit untuk memikulnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya hukum-hukum dan syariatnya sesuai dengan kemampuan mereka. Termasuk pula di antaranya
yang dalam keadaan musafir, demikian pula orang dalam keadaan sakit. Keduanya termasuk di antara ahlul azhar, orang-orang yang memiliki udzur untuk mengerjakan ibadah secara sempurna. Sehingga apabila kita perhatikan di dalam ayat-ayat Allah dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa seorang dalam keadaan musafir dan dalam keadaan sakit diberikan keringanan untuk tidak mengamalkan amalan-amalan tertentu yang dia merasa kesulitan dan tidak mampu untuk mengerjakannya, seperti berpuasa. Allah Subhanahu wa taala telah memberi keringanan bagi orang dalam keadaan safar dan seorang dalam keadaan sakit. Dalam firman-Nya Allah Jalla wa Ala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Siapa di antara kalian yang dalam keadaan sakit atau ketika dia dalam keadaan melakukan perjalanan, maka dia boleh untuk tidak berpuasa, lalu dia menggantinya di hari-hari yang lainnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an taqsuru min as-salah. Fa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru." Apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka bukanlah dosa atas kalian untuk mengqasar salat kalian. Apabila kalian khawatir akan difitnah oleh orang-orang kafir yang akan menyerang kalian, yang akan memerangi kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis yang dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marida al-'abdu aw safara, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Apabila seorang hamba itu dalam keadaan sakit atau dia sedang melakukan perjalanan safar, maka dicatat baginya seperti apa yang pernah dia amalkan ketika dia dalam keadaan muqim dan dalam keadaan sehat. Ketika dia dalam keadaan sehat, dia rajin mengerjakan qiyamul lail misalnya, dia rajin mengerjakan rawatib, dia rajin mengerjakan salat duha, lalu tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberi ujian kepadanya, dia jatuh sakit sehingga dia tidak mampu mengerjakan apa yang biasa dikerjakan. Maka Allah Subhanahu wa taala mencatat baginya ketika dia dalam keadaan sakit, dia seperti tetap saja mengerjakan qiyamul lail, mengerjakan rawatib, mengerjakan salat duha. Allah Subhanahu wa taala mencatat baginya seperti apa yang dia amalkan ketika dia dalam keadaan sehat. Dan ini juga merupakan bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama mereka telah menyebutkan satu kaidah yang sifatnya umum berkenaan tentang permasalahan ini. Mereka menyebutkan dalam salah satu kaidah, al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Sebagian mereka menyebutkan dengan ungkapan idza dhaqa al-amru ittasa'. Idza dhaqa al-amru ittasa'. Apabila ada kesempitan, maka syariat ini akan melapangkannya. Ketika ada kesempitan, ada kesulitan, maka syariat ini akan melapangkannya. Seorang
tidak diperbolehkan makan babi. Akan tetapi dalam kondisi darurat, dia berada di sebuah tempat yang tidak ada makanan kecuali babi misalnya. Yang dikhawatirkan apabila dia tidak makannya maka dia akan binasa. Maka dalam hal ini diperbolehkan baginya untuk memakannya sesuai dengan kadar untuk menutupi rasa laparnya. Karena dia dalam keadaan kesulitan. Ketika datang kesulitan, maka ada kemudahan. Demikian pula seorang dalam kondisi musafir, yang tentunya kita mengetahui bahwa safar ini adalah merupakan salah satu bentuk amalan jisman, yakni melakukan perjalanan yang melelahkan. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "As-safaru qit'atun minal 'adzab." Safar itu bagian dari siksaan. Mencegah seorang untuk makan seperti normalnya dia ketika dalam keadaan mukim. Dia kesulitan makan, sulit minum, kadang-kadang sulit tidur, dan yang semisalnya. Ada saja yang mengganggunya, sehingga dia tidak mampu untuk melakukan aktivitasnya secara normal, tidak seperti keadaannya ketika dia dalam keadaan mukim. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dan menetapkan bagi seorang musafir hukum-hukum tertentu sebagai kemudahan bagi mereka pada saat mereka melakukan perjalanan. Maka dengan tujuan inilah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menyebutkan bab khusus yang menjelaskan tentang tata cara salatnya orang yang musafir, demikian pula orang yang dalam keadaan sakit. Maka kita masuki hadis yang pertama yang disebutkan Al-Hafidz rahimahullah ta'ala. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Aisyah bint Abi Bakr As-Siddiqah bint As-Siddiq Ummul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anha, dan beliau termasuk di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Meskipun orang-orang Syiah itu benci, meskipun orang-orang zindiq itu benci. Akhir-akhir ini ma'asyiral rahimakumullah, sebagian kaum Syiah gencar-gencarnya mereka mencela para sahabat dan mendiskreditkan para sahabat. Tidak terlepas dari cercaan mereka adalah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang dikenal dengan berbagai keutamaannya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicela oleh mereka, direndahkan kedudukannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memerangi mereka dan membalas apa yang telah mereka perbuat. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, "Awwalu ma furidatis salatu raka'atain." Yang pertama kali ketika diwajibkannya salat berjumlah 2 rakaat. Ini salat ketika awal kali Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada umat Islam, jumlah setiap salat itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jumlah setiap salat 2 rakaat, 2 rakaat. Itu awal kali ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam menerima perintah diwajibkannya salat dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj,
safari wa utimmat salatul hadar. Maka ditetapkan salat ketika safar, yang ditetapkan berjumlah 2 rakaat, dan disempurnakan salatul hadar. Disempurnakan salat ketika hadar, yakni ketika dalam keadaan muqim, tidak dalam keadaan melakukan perjalanan safar. Dalam riwayat yang lain wazidat, dan ditambah jumlah rakaat pada saat seorang mengerjakan salat dalam keadaan muqim. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan disepakati atas kesahihannya. Walil Bukhari, dan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah disebutkan dengan lafaz thumma hajara, kemudian beliau berhijrah, yani hijrah ke Al-Madinah An-Nabawiyah. Yani sebelum berhijrah, salat itu diwajibkan berjumlah 2 rakaat. Jadi salat zuhur 2 rakaat. Diwajibkannya salat 5 waktu berjumlah 2 rakaat. Salat zuhur 2 rakaat, salatul asr 2 rakaat, salatul isya 2 rakaat,